Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Para santri sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 5 Agustus 2020 kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang masih kita laksanakan secara daring online. Semoga di jam terakhir ini antum semua bisa memperhatikan, menyimak, mencatat ya, belajar khususnya untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini. Sebelumnya kemarin telah menikmati libur panjang ya, melaksanakan ibadah hari raya kurban. Nah kemarin kan anak kasih tugas 7B, itu yang ngumpul cuman sedikit ya, yang ngumpul cuman sedikit 7B tugasnya kemarin, ngumpulnya ke email ya, karena HP call centernya rusak lagi ya, ngumpulnya ke email bukan ke WA call center ya. Nanti anak kasih tugas lagi, ngumpulnya ke email ya, jangan ke WA call center ya. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari tentang interaksi antar ruang. Nah, pada materi hari ini ya, materi yang kedua ya, kita akan memasuki inti pembelajaran di bab ini, yaitu tentang peta ya, tentang peta. Fadil mana? Itu Muhammad Fadil Amin ya. Abel mana Abel? Alexis ada. Rendra ada. 11 orang nggak ada kan? 11. Sudah masuk semua? Sambil ya, kita sambil ya. Baik, silahkan buka bukunya halaman 7, buku paketnya halaman 7. Kita belajar tentang peta ya. Ini materi dasar ya untuk sampai di kelas 2 dan 3 nanti ya, pemahaman lokasi melalui peta. Nah, peta. Ada slide-nya kah? Di mana? Nah. Baik. Kita masuk tentang pengertian peta ya. Ya. Jadi untuk untuk melihat sebuah keadaan tempat atau pulau, negara dan misalnya dunia, maka dibutuhkan sebuah gambaran ya, gambaran agar setiap orang itu bisa menemukan informasi ya dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Caranya bagaimana? Dengan sebuah gambaran peta. Nah, jadi pengertian peta ini, peta adalah gambaran secara umum sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dituliskan pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu jika dilihat dari atas, disertai tulisan dan simbol sebagai tanda pengenal. Dicatat ya. Jadi catat ya sambil ya. Jadi peta adalah gambaran secara umum ya, gambaran seluruh permukaan bumi pada bidang datar ya. Pada bidang datar itu maksudnya pada sebuah kertas, kemudian dengan menggunakan skala itu apa? Perbandingan artinya ya. Skala itu artinya perbandingan. Misal tempat yang luasnya itu 100
meter digambar di sebuah kertas menjadi kecilnya 1 meter. Nah, itu namanya perbandingan, skala, menggunakan skala ya. Pesantren ilmu itu Kak Zaki kan? Oh, belum berganti namanya lah. Kemudian disertai dengan simbol. Simbol di sini maksudnya simbol gambaran petanya macam-macam. Ada ya gambar simbol jalan, ada gambar simbol tempat. Itu untuk membedakan antara titik yang satu dengan yang lainnya. Misalkan gambar ibu kota itu dikasih tanda simbol merah, bulat merah. Kemudian ibu kota negara digambarkan dengan kotak merah seperti itu. Kemudian sungai itu seperti garis warna biru. Kemudian jalan, bandara dan sebagainya. Dicatat ya sambil ya. Jadi peta secara umum itu adalah gambaran seluruh permukaan bumi yang dituliskan pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu jika dilihat dari atas. Ya. Seperti ini. Nah, ini gambar peta nih. Nah, seperti ini. Ya. Peta Indonesia. Sudah? Nah, berikutnya kalau yang ini namanya globe. Ya. Ini namanya globe. Ya. Globe ini bentuk permukaan bumi yang diperkecil. Nah, ini seperti namanya globe ya. Ini tujuannya untuk melihat secara langsung bagaimana bentuk bumi itu. Nah, ini namanya globe kalau seperti ini. Kalau yang seperti ini peta namanya. Peta. Tapi kalau ini namanya globe. Globe ini bentuk permukaan bumi yang diperkecil. Nah, yang ini namanya garis ini sini. Ini garis bujur ya. Seperti ini. Ini garis bujur. Garis bujur ini sebuah garis khayal ya. Garis khayal yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan nih. Ini. Kutub utara dengan kutub selatan. Fungsinya apa? Untuk pembagian waktu, untuk sebagai letak koordinat juga ya. Ini namanya garis bujur. Untuk membagi bumi antara timur dan barat seperti ini. Ini namanya garis bujur. Ya. Kalau yang ini kurang besar Bang lah. Kalau di sini namanya garis lintang ini. Nah, ini. Kalau di sini garis lintang. Ini garis lintang nih. Nah. Garis lintang tuh seperti ini garis bujur seperti ini. Ya. Ini garis lintang seperti ini. Nah, ini garis lintang namanya. Di tengah. Garis lintang ini garis bujur. Nah, itu untuk menentukan koordinat. Nah, koordinatnya di mana? Misalkan Indonesia di mana? 6 derajat lintang utara. Ada di sini. Ini 45 derajat, ini seperti ini. Namanya garis lintang. Kalau ini garis bujur. Dari sini dari atas ke bawah garis bujur, dari kanan ke kiri garis lintang. Seperti itu ya. Jadi, kalau peta tadi gambaran permukaan bumi secara bidang datar, kalau globe itu bentuk bumi yang dibuat kecil seperti ini ya. Fungsinya selain untuk pembagian waktu juga untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, seperti itu ya, namanya globe. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat ya. Manfaat peta yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi relatif di muka bumi. Catat ya, sambil catat ya.
menunjukkan posisi atau lokasi relatif di muka bumi. Jadi salah satu manfaat peta itu untuk menunjukkan posisinya, posisi sebuah negara, posisi sebuah tempat, posisi seseorang yang sedang berada di negara lain misalkan, tempat lain. Kemudian yang kedua, menggambarkan ukuran luas dan bentuk fenomena fisik dan sosial budaya. Maksudnya adalah bagaimana sebuah informasi itu, kita untuk mencari informasi tentang fenomena luas wilayah dari bentuk fisiknya. Misal Indonesia terletak di sebuah negara Khatulistiwa seperti ini. Ini namanya garis. Nah, nih garis ekuator, garis lintang. Nah, ini fungsinya untuk menentukan sebuah posisi, ya, posisi, letak geografisnya, letak astronomisnya. Sudah dicatat? Sudah ya. Jadi yang kedua menggambarkan ukuran luas. Yang ketiga menunjukkan arah, jarak, serta sebaran fenomena di muka bumi. Jadi peta itu ada bermacam-macam, ya. Secara umum peta itu gambaran permukaan bumi, tapi ada peta-peta lain, misalkan tentang cuaca, untuk mengetahui bagaimana cuaca terkini, curah hujannya, keadaan anginnya, dan semisalnya. Kemudian ada peta persebaran Gunung Merapi. Kemudian ada peta untuk mengetahui keadaan gempa bumi. Kemudian ada peta untuk hasil tambang. Beda lagi peta untuk hasil perkebunan. Kemudian ada lagi peta untuk penentuan musim. Ya. Ada lagi peta untuk persebaran flora dan fauna, hewan dan tumbuhan. Ya, macam-macam peta itu. Tapi secara umumnya peta itu gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam bidang datar. Ya. Kemudian yang keempat, menunjukkan gerakan dan kecenderungan perubahan pola keruangan di muka bumi. Jadi selain untuk menunjukkan arah, menggambarkan ukuran luas, posisi atau lokasi, peta juga untuk menunjukkan gerakan dan kecenderungan. Ya tadi seperti misal ada perubahan gerakan tektonik, lempeng bumi yang bergeser. Nah, seperti itu. Jadi peta juga digunakan hal seperti itu. Misal kayak kemarin terjadi tsunami, itu melihat dari peta, ya, petanya. Sambil dicatat ya. Sudah ya. Nah, berikutnya ini gambaran peta Indonesia secara umum, ya, gambaran peta Indonesia secara umum. Jadi di sini Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarmasin, nih. Kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, ya. Ini Kaltara belum masuk sini. Kemudian ini Jakarta, ibu kota negara, dilambangkan dengan tanda kotak merah seperti ini, ya. Kalau untuk ibu kota provinsi dilambangkan dengan tanda bulat merah. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Jakarta, ibu kota negara, dilambangkan dengan kotak, ya. Kemudian seperti ini menandakan untuk dataran tingginya. Semakin tinggi ini artinya pegunungan. Nah, lihat kan di daerah Papua artinya berupa pegunungan daerahnya. Ya. Daerah yang hijau seperti ini merupakan dataran rendah. Nih, Sumatera, kemudian sini Kalimantan, ya. Nah, kalau yang ini
Kalau yang ini merupakan gambaran peta perubahan angin. Jadi tadi Ustadz bilang bahwa gambaran peta itu bermacam-macam. Ada gambaran peta umum, kemudian peta angin, kemudian peta untuk menggambarkan persebaran flora dan fauna, kemudian peta pembagian waktu. Ini angin muson barat, angin muson timur. Nah ini peta pembagian waktu. Ya, pembagian waktu. Di kalau yang warna seperti ini waktu Indonesia Tengah, kalau ini waktu Indonesia Timur, ini waktu Indonesia Barat, ya. Ustadz tadi belum selesai. Oh ya, baik. Silakan catat loh. Sudah? Sudah ya? Ini tadi gambar peta Indonesia, kemudian ini gambar peta perubahan angin, pembagian waktu. Nah, jadi nanti ke depannya kita akan lebih konsen untuk mempelajari tentang peta ini. Jadi nanti materinya akan masuk ke letak astronomis, apa itu letak geografis. Untuk kelas 7 nanti masih untuk wilayah Indonesia. Untuk kelas 8 masuk ke wilayah Asia Tenggara. Nanti kelas 9 masuk lagi ke wilayah yang lebih besar, mungkin benua, ya, seperti itu. Jadi ini materi dasar, ya. Kemudian ini komponen-komponen peta. Nah, yang pertama ini judul peta. Nah, judul peta. Judul peta ini menggambarkan petanya seperti apa. Nih, seperti ini. Ini judul peta namanya. Gambar peta Indonesia. Kemudian gambar peta perubahan angin. Ini namanya judul peta. Ya. Harus ditulis negaranya apa. Ya. Kemudian judul peta setidaknya harus memuat 3 hal pokok. Yang pertama, tema peta, nama wilayah, kemudian tahunnya. Tahunnya dibuat ya. Tahunnya dibuat. Jadi judul peta itu harus ada 3. Yang pertama, tema peta, kemudian nama wilayahnya, kemudian tahun pembuatan peta. Misal seperti ini. Ini peta, tema peta, kemudian wilayahnya Indonesia. Sini tahunnya belum ada nih, tahun dibuatnya, ya. Nanti harus dibuat tahunnya. Kalau misalkan antum menggambar sebuah peta, harus dibuat gambar peta Indonesia tahun sekian-sekian, seperti itu. Kemudian garis astronomis. Garis astronomis itu adalah garis khayal, ya, yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Seperti ini tadi. Nah, ini namanya garis bujur. Ya, ini garis bujur. Yang ini garis lintang, ya. Lintang seperti ini. Ini garis bujur. Ini merupakan dua garis ini merupakan garis khayal, ya. Kalau misalkan antum ini melihat bumi secara langsung dari luar angkasa itu nggak ada seperti ini, ya, nggak ada ininya. Ini namanya garis khayal. Garis khayal, tapi dinamakan garis bujur. Sebuah garis khayal, ya, garis khayal, tapi ini namanya garis bujur. Ini namanya garis bujur, ini namanya garis lintang. Nah, jadi garis astronomis ini merupakan garis khayal yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Jadi garis astronomis ini garis gabungan, ya, antara garis bujur dan garis khayal, garis bujur dan garis lintang yang berfungsi sebagai koordinat. Menentukan koordinat garis astronomis. Kemudian skala ini menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, kalau misalkan jarak pada peta itu 1 banding 1 juta misalkan.
Nah, skala angkanya misalkan 1/10.000 dibuat untuk sebuah petanya seperti itu, ya. Tulis sininya nah. Misalkan di sini biasanya ada di sini. Ada di sini cantum bisa skala peta, ya. Ini ya skala peta ya. Sini ya. Ini namanya skala ya. Skala garis ini. Ini namanya skala. Kemudian orientasi utara. Orientasi utara itu artinya penunjuk arah yang melambangkan arah utara. Nah, seperti ini. Nah, ini nih. Ini orientasi utara. Nah, artinya peta yang dibuat itu berdasarkan letak bujur timurnya, letak timurnya, baratnya, selatannya, seperti itu. Ya, ini harus ada ini. Ya, harus ada ini. Tahu kan antum timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Ya, ingat timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Ini namanya orientasi utara. Ya. Kemudian simbol peta. Simbol ini macam-macam, ya. Simbol peta ini bermacam-macam. Simbol titik. Simbol titik itu seperti ini. Nih, titik sebuah kota madya, ya, kota madya atau kabupaten, ya. Kemudian simbol apa lagi nih? Simbol garis. Simbol garis itu biasanya sungai, jalan raya, jalan lain, batas negara, batas provinsi, dan semisalnya. Di halaman 11 ya. Halaman 11. Ya, halaman 11 ada situ. Halaman 11 ada simbol titik bermacam-macam, ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kecamatan, pelabuhan, bandar udara. Nih, kalau lebih nih. Ini bandara. Ini bandara, ya, ini bandara seperti ini. Ini garis ini melambangkan batas provinsi, ya. Nah, ini batas provinsi antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Kemudian ini batas negara, antara Malaysia dengan Indonesia, negara. Yang ini garis provinsi, garis batas provinsi. Ustaz, tadi judul peta terdiri dari 3 peta ya. Judul peta tadi ya terdiri dari tema peta, kemudian nama wilayahnya dan tahun pembuatannya. Ya. Judul peta tadi terdiri dari tema peta, nama wilayahnya, kemudian tahun pembuatannya. Oke ya. Kemudian simbol warna. Simbol warna. Simbol warna ini seperti ini. Ini. Jadi semakin coklat, ya, semakin coklat ini. Ya, silakan minum. Jadi semakin coklat ini menandakan bahwa daerah tersebut terdiri dari pegunungan seperti ini, pegunungan, ya, ini pegunungan Jayawijaya. Kemudian semakin hijau melambangkan daerah dataran rendah, nah, seperti ini, dataran rendah ini. Nah,
Jadi untuk ketinggian daratan itu dilambangkan dari hijau sampai coklat. Kemudian untuk simbol kedalaman laut itu dilambangkan biru muda dan biru tua. Nanti kalau ada soal ya, daratan yang melambangkan ketinggian dari 0 sampai 100 dilambangkan dengan warna, jangan jawab biru ya. Ingat, daratan itu dari hijau sampai coklat. Kemudian kalau laut dari biru muda sampai biru tua. Ya, semakin dalam lautnya, maka semakin biru warnanya. Sudah? Kemudian simbol area. Simbol area itu berupa danau. Ini danau seperti ini di sini. Ini danau, rawa, ya, sawah. Ini masih belum spesifik ya petanya. Kalau diperbesar lagi peta untuk wilayah khusus Kalimantan Selatan misalkan untuk Banjarmasin, itu kelihatan rawanya di mana, sawahnya di mana, danaunya di mana, ya. Tapi untuk danau ini sudah kelihatan sedikit nih, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian garis koordinat. Garis koordinat tadi berupa garis lintang dan garis bujur, ya. Sama seperti garis astronomis. Jadi fungsinya untuk menentukan letak suatu wilayah, ya. Menentukan letak suatu wilayah. Kalau garis koordinat itu misalkan Indonesia 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, ya, seperti itu. Kemudian inset. Inset ini merupakan peta kecil yang menunjukkan lokasi daerah. Ya, seperti ini. Ini inset namanya nih. Ini inset. Ya, jadi inset itu merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerahnya. Ini namanya inset. Ya, ini peta. Ini insetnya. Kalau yang ini tadi garis koordinatnya. Ini garis koordinat. Kemudian legenda, ya. Legenda itu menunjukkan semua objek yang ada pada permukaan peta. Ini legenda. Nah, ini legenda. Namanya legenda. Ya. Ini namanya legenda. Dia menampilkan semua simbol-simbol, baik simbol warna, garis, ya, lambang dan sebagainya. Ini namanya legenda. Ini tadi orientasi utara, ya. Kemudian sumber. Nah, sumber. Jadi peta itu harus dicantumkan sumbernya, ya, supaya orang bisa menelusuri dari mana nih sumbernya, pembuatannya. Kadang banyak tuh peta di luaran sana yang tidak sesuai dengan gambarannya, ya. Jadi harus dicantumkan sumbernya, sumber petanya, diperoleh dari mana informasinya, sehingga bisa dinilai nanti kualitas peta yang dihasilkan. Nah, ini tadi, ya, para santri sekalian, ini peta Kalimantan secara umum, ya. Peta Kalimantan secara umum, ya. Memang agak susah untuk menjelaskan secara online seperti ini peta karena biasanya harus langsung praktek, ya, maju ke depan untuk menentukan ini letaknya seperti ini, garis ini koordinat seperti ini, kemudian warnanya melambangkan ini seperti ini.
harus seperti itu. Makanya agak susah sedikit ya. Tapi mudah-mudahan antum semua mengerti ya. Kemudian syarat ya. Syarat peta. Nah, ini penting nih lah untuk pembuatan peta. Syarat peta yang pertama itu konform ya. Catat ya. Mahasiswa ya. Dengar kan? Konform itu artinya bentuk bidang daerah yang digambarkan pada peta harus sama sesuai dengan bentuk bidang aslinya, ya. Maksudnya di sini gambarnya kalau gambarnya Indonesia itu seperti lonjong, jangan digambar bulat, ya. Ya. Harus sesuai, ya, harus sesuai dalam bentuk aslinya. Jadi konform tadi bentuk bidang daerahnya harus sesuai dengan permukaan bidang aslinya. Misal gambar peta rumah yang aslinya nggak pakai tingkat, setelah digambar ada tingkatnya, ya tingkat 2. Jadi bingung nanti. Konform itu artinya harus sesuai, bentuk bidang daerahnya harus sesuai. Kemudian ekuivalen. Ekuivalen itu artinya perbandingan luas yang digambarkan pada peta harus sama sesuai dengan bentuk aslinya. Luasnya harus sama sesuai dengan bentuk bidang aslinya, ya. Sudah. Kemudian yang ketiga equidistant, artinya perbandingan jarak. Kalau ekuivalen tadi perbandingan luas, kalau equidistant itu perbandingan jarak yang digambarkan pada peta harus sesuai dengan jarak di permukaan bumi. Yang keempat, peta yang dibuat harus jelas dan tidak membingungkan, ya. Petanya harus jelas dan tidak membingungkan. Kemudian penyajian data pada peta harus mudah dimengerti maknanya, ya. Petanya gambarnya tentang ini, tapi yang dimaksudnya lain, ya. Jadi bingung orang bacanya. Jadi kalau misalkan membuat peta, misal untuk peta daerah, maka tulis peta daerah. Misalkan peta untuk pembagian musim, tulis peta pembagian musim, ya. Kemudian yang terakhir, peta bentuknya menarik, rapi dan bersih. Menarik di sini bukan antum bikin kreasi ya, bukan. Tapi menarik misalkan warnanya beda seperti ini, warnanya beda. Antara setiap wilayah itu beda warnanya. Kemudian rapi, rapi itu artinya sesuai ya, gambarnya sesuai dengan keadaannya. Nih, misalkan peta Indonesia, atau peta Asia misalkan, ini benua Asia, harus menarik, maksudnya warnanya misalkan di setiap negara itu beda-beda, misalkan Cina warna merah, kemudian India warna biru, seperti itu untuk membedakan, itu namanya menarik. Kemudian rapi, rapi itu artinya nggak ada coret-coret, ya, nggak ada coret-coret. Ya,
habis nggambar peta dihapus sampai sobek kertasnya, kemudian atau pakai pulpen ditipek pula. Jangan ya. Peta itu harus menarik, rapi dan bersih. Ya. Jadi membuat peta itu harus menarik, rapi dan bersih. Ya. Ustaz kemarin bilang bahwa untuk tugas misalkan kalau menggambar itu boleh pakai pensil. Ya. Kemudian boleh nanti setelah pakai pensil ditebali pakai spidol, ya, spidol hitam atau diwarnai silahkan. Tapi kalau tugas untuk menulis itu wajib pakai pulpen. Ya, membiasakan antum. Biasanya ada yang masih di SD itu pakai pensil. Ustadz akhiri dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ustadz akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.